Ini maluku pokok itu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya muyassira kulli asir, yassir lana kulla amrin asir, fa inna taysira kulli asir, alaika yasir. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa alhiqna bi ibadika sholihin. Amma ba'd. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, semuanya sehat semua, nggih? Semuanya bahagia. Alhamdulillah. Tidak ada yang sedih, semuanya bahagia. Komar patah hati, Ya, Pak. karena tidak ada alasan ya anak-anak bagi kita untuk tidak bahagia. Apalagi kita diberi kesempatan untuk belajar. Nah, kalau kita belajar itu seperti kita berada di taman surga. Ya, karena majelis ilmu adalah salah satu taman surga. Ya, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Kepada Pak Mas'ud, coba dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Iya, Pak. Ya, teman-teman, kita berdoa. Cukup membaca surah Al-Fatihah saja, Pak Mas'ud. Ya. Ayo, teman-teman, kita berdoa dengan baca surat Al-Fatihah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, terima kasih anak-anak. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang saya akan mengecek kehadiran siswa. Ini saya lihat setelah saya hitung semuanya hadir ini ya, 17 anak. Ya, alhamdulillah, terima kasih sudah hadir, sudah bersemangat untuk menuntut ilmu. Selanjutnya, agar kita tumbuh rasa cinta tanah air kita dan semakin besar cinta tanah air kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, semuanya bisa berdiri. Ya, mari kita bernyanyi Indonesia Raya. Indonesia tanah air, tanah tumpah darah, di sanalah berdiri, Indonesia kebangsaan dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah bangsa rakyatku semuanya, jiwa bangsa Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang kucinta, Indonesia Raya, hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta.
merdeka. Indonesia Raya merdeka, 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 hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak, semoga dengan membiasakan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita rasa cinta tanah air kita akan semakin besar. Cinta kita kepada negara akan semakin besar. Dan cinta tanah air itu adalah termasuk salah satu elemen dalam profil pelajar Pancasila ya, elemen akhlak kepada negara. Kalau dalam Rahmatan lil Alamin P25 itu adalah al-wataniyah atau cinta tanah air. Nah, semoga dengan setelah menyanyi Indonesia Raya tadi kita fokus ya, anak-anak. Ya, Halo anak-anak. kenapa? Ya, nah, Ya, insya Allah Pak. fokus setelah menyanyikan lagu Indonesia Raya kita menjadi fokus. Nah, hari ini kita akan belajar materi, judul materinya adalah konsep fikih dan ruang lingkupnya dengan metode peta konsep. Jadi nanti di akhir pembelajaran akan ada tugas untuk membuat peta konsep dari materi yang kita ajarkan hari ini. Nah, sebelum kita menuju materi, saya ingat mengingatkan pelajaran yang telah lalu. Pada pelajaran yang telah lalu kita belajar tentang prinsip-prinsip ilmu atau disebut mabadiul ulum. Ada berapa prinsip-prinsip ilmu? Ada 10, yaitu definisi, 10, Pak. pokok bahasan, manfaat, nilai atau hubungannya dengan ilmu-ilmu lain, kemuatamaan ilmu, peletak dasar ilmu, kemudian nama ilmu, hukum mempelajari ilmu tersebut, kemudian dasar pengambilan ilmu dan masalah yang dibahas. Ini sangat penting untuk kita pelajari anak-anak, meskipun bukan termasuk materi, bahkan tidak masuk dalam kurikulum, tapi di setiap pertemuan pertama selalu Bapak ajarkan. Karena dengan menerapkan 10 prinsip ilmu itu pada sebuah disiplin ilmu yang akan kita pelajari, kita akan mengetahui gambaran secara umum ilmu yang akan kita pelajari, termasuk ilmu fikih. Nah, nanti mungkin hanya beberapa prinsip yang akan kita terapkan dalam ilmu fikih. Nah, adapun tujuan itu pelajaran yang kemarin ya, dilihat lagi, dibaca lagi, dihafalkan ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya hari ini adalah menganalisa konsep fikih dan sejarah perkembangannya agar tumbuh keyakinan dan kesadaran untuk beribadah. Nah, dari tujuan pembelajaran ini kita mengetahui bahwa belajar fikih itu sangat penting karena tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Seperti dalam firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan beribadah itu tidak bisa kita laksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya atau tidak sah kecuali dengan mempelajari ilmu fikih. Jadi dari tujuan pembelajaran itu kita bisa menyimpulkan pentingnya belajar ilmu fikih. Nah, kemudian nanti sebelum masuk ke materi, kalian telah terbagi menjadi 5 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5 bisa dibaca sendiri-sendiri. Yang pertama, nama yang paling atas itu menjadi ketua kelompok. Siap ya anak-anak? Ya, Pak. Ya, Nah, Pak. terima kasih. Nah, sekarang kita menuju pada materi. Bahwa dalam Islam itu ada yang disebut trilogi ilmu yang sangat penting. Atau bisa disebut juga ulumul maqasid. Kenapa disebut ulumul maqasid? Karena di sana ada ilmu ulumul alah atau ulumul wasail. Nah, ilmu fikih itu termasuk ilmul maqasid. Nah, trilogi ilmu yang sangat penting dalam Islam itu yang pertama adalah ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu adalah hukum atau peraturan yang berkaitan dengan keyakinan agama Islam.
Kemudian ilmu fikih yang akan kita pelajari adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang ilmu yang sangat penting adalah ilmu akhlak atau tasawuf, yaitu ilmu tentang membersihkan jiwa atau tazkiyatun nufus, ya, sering diteorikan ya dalam dan kita pernah pelajari juga di pelajaran tasawuf, ada istilah taholli, tajalli, kemudian tahalli, itu endingnya adalah di tahalli. Nah, tadi Bapak sebutkan bahwa salah satu trilogi dari ilmu yang sangat penting adalah fikih. Nah, sekarang kita membahas tentang konsep fikih. Definisi fikih secara etimologi adalah berarti secara bahasa adalah fahmul asya ad-daqiqah. Artinya memahami sesuatu secara detail. Jadi kalau kita mengatakan misalnya langit di atas kita, itu belum dikatakan fikih, belum dikatakan pemahaman fikih itu, karena semuanya tahu langit itu di atas kita. Jadi fikih itu adalah memahami sesuatu yang detail. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, ya ada beberapa pengertian menurut beberapa ahli. Menurut ahli fikih, menurut Imam Abu Hanifah adalah pengetahuan manusia tentang hak dan kewajiban. Jadi segala aspek yang mengatur hak dan kewajiban seorang hamba itu adalah pengertian fikih secara terminologi menurut Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, ilmu fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandaskan kepada dalil-dalil yang terperinci. Inilah istilah yang paling populer yang dirumuskan oleh Imam Al-Syafi'i. Jadi al-fiqhu istilahan itu adalah al-ilmu bil ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, atau ilmu pengetahuan mengenai hukum-hukum syariah yang berlandasan kepada dalil-dalil yang terperinci. Nah, yang tadi adalah definisi fikih menurut para fuqaha. Yang sekarang adalah definisi fikih menurut ulama usul fikih. Ada 3 pendapat. Yang pertama adalah ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip-prinsip. Yang kedua, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan perbuatan baik berupa perintah maupun larangan maupun anjuran yang didasarkan pada sumber-sumber syariah bukan perasaan. Yang ketiga, ilmu tentang hukum syariah yang berkaitan dengan muamalah. Itu adalah definisi fikih menurut ulama usul fikih. Kemudian ruang lingkup fikih. Kalau dalam prinsip ilmu tadi dibahasakan sebagai pokok bahasan. Ruang lingkup ilmu fikih yang pertama adalah ibadah. Ini yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. Kemudian muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Kemudian munakahat atau sering dibahasakan dengan al-ahwal aksasiyah atau hukum keluarga. Kemudian yang terakhir adalah jinayah atau hukum perdata atau hukum pidana. Nah, ini ya, ini kalau kita merujuk kepada salah satu kitab ya, kitab fikih klasik yang namanya kitab Fathul Qoribul Mujib. Nah, di situ sama ya. Di situ bab-babnya itu disesuaikan dengan seperti tadi ruang lingkup fikih tadi. Mulai dari kitab Ahkam itu Haroh, itu ibadah, sampai kitab Ahkamil Haji itu ibadah. Kemudian yang muamalah kitab Ahkamil Buyu itu hukum jual beli sampai ke hukum jual beli dan muamalah yang lain. Kemudian kitab Ahkamin Nikah itu yang munakahat tadi, atau hukum keluarga. Kemudian selanjutnya kita Ahkamil Jinayat. Nah, jadi persis secara urutan gitu. Memang urut-urutannya dalam kitab fikih ya, baik yang klasik maupun modern itu seperti itu. Ya. Paham ya anak-anak? Ya, penjelasan dari Bapak tadi?
Apa, Pak? Ya, Bapak. Paham? Ya, nanti dipelajari lagi ya kalau belum paham ya. Ini setelah kita mempelajari ini ada LKPD interaktif. Nah, nanti masing-masing kelompok tadi berdiskusi ya. Langkah pertama untuk membuat peta konsep seperti di LKPD interaktif yang Bapak bagikan ini ya. Ketua kelas silahkan membagi LKPD-nya. Nanti ditulis kelompok berapa anggotanya, kemudian dituliskan langkah pertama adalah menuliskan poin-poin penting, ya, menuliskan poin-poin penting. Kemudian langkah keduanya itu membuat peta konsep berdasarkan poin-poin penting yang ditulis tadi. Nah, ya, paham sih ya di kelompok masing-masing ya. Setelah jadi nanti ditukar dengan kelompok lain ya. Kemudian dikomentari. Nah, kelompok masing-masing tadi mengomentari kerjaan dari kelompok lainnya. Jadi ditukar tugasnya selama kurang lebih ya 15 menit gitu. Itu. Paham anak-anak tugasnya? Paham, Pak. Paham ya? Ya silahkan. Dibagikan Oke. ketua kelasnya LKPD. Dikerjakan, kemudian diskusi, kemudian ditukarkan hasil kerjanya. Sudah selesai, Pak? Sudah selesai anak-anak? Ya, sudah. Ya, nanti setelah saling mengomentari tugas, nanti dikumpulkan, insya Allah akan Bapak nilai pekerjaannya. Nah, sebelum kita mengakhiri ada tes formatif ini, ya. Nah, kalau tes formatif ini untuk masing-masing, ya. Silahkan kertasnya dibagi, Pak Munir. Iya, Pak. Sudah dibagi, Pak? Sudah, Pak. Ampun. Sudah dijawab? Ya, kemudian dikumpulkan. Nah, insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita koreksi dan kita bagikan nilainya. Ya, itu mungkin karena belnya sudah berbunyi, waktunya jam VK ini sudah habis. Tapi sebelum itu, coba saya ingin tanya kepada Pak Munir, apa manfaat pembelajaran hari ini? Banyak, Pak. Apa, Pak? Terkait dengan materi VK, apa manfaatnya? Manfaatnya belum tahu jadi tahu, Pak. Ya, apalagi? Pak Mahrul mungkin apa manfaat pembelajaran hari ini? Ya, bisa tahu Pak tentang konsep fikih, Pak. Oh ya. Oke, saya kira cukup ya. Untuk pertemuan berikutnya bisa dipelajari dulu di rumah atau di asrama karena kalian di asrama dipelajari dulu. Materi berikutnya adalah tentang sejarah perkembangan fikih. Ya, siap ya anak-anak? Siap, Pak. Ya, terima kasih. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.